Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala musannifu fasyarihu rahimahullahu ta'ala anhuma wa nafa'ana bima wa bi ulumina fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'fad ya miskinu nggih. Fa'fad mongko ngreksa sapa sira ya miskinu he wong miskin. Jami'a badanika ing sekabe awak ira minal ma'asi saking pira-pira maksiat wa khususon lan kelawan ngususake ingsun wa khususon lan khusus aqda aka ing pira-pira nggauta ira as-sam'ata kang pitu fa inna jahannama mongko sak temene neraka jahannam iku laha iku tetep kedue jahannam sab'atun utawi pitu sab'atu abwabin utawi pitu pira-pira bab pira-pira lawang sab'atu abwabin utawi pitu pira-pira lawang atau pintu likuli babin iku kedue saben-saben lawang pintu minhum saking sab'ah juz'un utawi juz maqsumun kang dibagi apa juz wala yuta'ayyanu lan ora ditentokake ora dinyatakake litil kal abwabi maring pira-pira pintu utawa lawang apa ilaman kejaba wong asa kang melanggar sapa man Allah Ta'ala ing Allah Ta'ala bihadil a'dha'i kelawan iki pira-pira nggauta as-sab'ati kang pitu wa hiya utawi pitu iku al-ainu meripat utawa mata wal udhunu lan kuping telinga walisanu lan lisan wal badnu lan weteng utawa perut wal farju lan farji utawa kemaluan wal yadu lan tangan warijlu lan sikil amal ainu anapun utawi mata utawa mripat iku fa innama khuliqat mongkang pesni digawe apa ain laka kanggo sira litah tadian supaya ngalapi tuduh sapa sira biha kelawan ain fi dzulumati ing dalem pira-pira peteng watasta'ina lan nyuwun tulung sira, 'watasta'ina'
watasta'ina lan nyuwun tulung sira biha kelawan ain fil hajati ing dalam pira-pira kebutuhan watang dura lan supaya bisa ningali sapa sira biha kelawan ain ila ajaibi malakutil ardi maring keindahane kerajaane bumi wassamawati lan langit wa ta'ata birolan ngalap ngibarat sapa sira utawa mengambil pelajaran wa ta'tabiran supaya ngambil pelajaran sapa sira bima kelawan barang fiha ing dalem ajaib minal ayati saking pira-pira ayat fahfadha mongko ngreksa sira ing ain fahfadha mongko ngreksa sapa sira ing ain an arba'in saking papat antang dura yen to ningali sira biha kelawan ain ila ghairi mahramin maring liyane wadon kang kudu mahrame au ila suratin utawa maring gambar malihatin kang ayu apa surah malihatin kang ayu utawa kang cantik apa surah wala bisyahwatin nafsi lan ora kelawan syahwatin nafsu autang dura utawa bisa ningali sira biha kelawan ain ila muslimin maring wong Islam bi'ainil ihtiqari kelawan pandangan menghinakan bi'ainil ihtiqari kelawan pandangan menghina au tadlu'a utawa nyawang atau memandang sapa sira biha kelawan ain ila aibin muslimin maring cacate wong Islam utawa celane wong Islam ila ala aibi muslimin maring cacat wong Islam wa amal udunu anapun utai kuping iku fahfadha mongko ngreksa sira ing udun antusghia saking to mendengarkan atau memperhatikan ngan antusghia saking to memperhatikan sapa sira biha kelawan udun ila bid'ati maring tindakan bid'ah ila bid'ati maring suara bid'ah ila bid'ati maring suara bid'ah awil ghibati utawa gunjingan suara gunjingan
awil fuhsyi utawa bicara yang jorok, awil fuhsyi utawa bicara yang jorok, awil khawdi utawa membicarakan, awil khawdi utawa membicarakan fil batili ing dalam barang kang batal, au dzikri masawin nasi utawa nutur alane wong utawa nyebut alane wong, fa inna ma khuliqat mongko angin digawe apa udun, fa inna ma khuliqat mongko digawe apa udun utawa kuping laka maring sira litas ma'a supaya ngrungokake sapa sira, litas ma'a supaya ngrungokake sapa sira biha kelawan ain apa udun, biha kelawan udun kalamallahi ing dawe Allah taala wa sunnata rasulillahi lan sunnahe utusane Allah sallallahu alaihi wasallam, wa hikmata auliyaihi lan hikmahe, wa hikmata auliyaihi lan hikmahe pira-pira waline Allah, wa tatawasul wa tatawasul lan gawe tumeka bistifadatil ilmi kelawan ngalapaita ilmu, bistifadatil ilmi kelawan ngalapaita ilmu biha kelawan udun, ilal mulki maring kerajaan al muqimi kang langgeng apa muluk, wan naimi lan kenikmatan adaimi yo kang langgeng apa naim, fi jiwari rabbil alamina ing dalem ngersane Allah kang mengerani ngalam kabeh, faida asghaita mongko nalika memperhatikan sapa sira biha kelawan udun kuping ila syai'in maring swiji-wiji minal makarihi saking pira-pira barang kang disengiti, sara mengko dadi apa mah barang kana kang ana apa ma iku laka mangfangat keduwe sira alaika melarat ing atase sira, wangkola balan bali apa ma barang kana kang ana apa sababu fauzika sebabe bejo ira, sababa halakika ing sebab kerusakan ira, wa hadza utawi iki ing qalaba
wa hada utawi ki inqalaba utawa loro ini kenapa kan sara makana kala inqalaba niku wa hada utawi iki sara makana karo inqalaba makana ngono ada utawi iki sara makana wa inqalaba makana iku ghayatul khusrani puncake nelongso utawa merugi iku ghayatul khusrani puncake rugi wala tadunna sambungan mawon saya Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam anna jami'a a'dha'ika satashhadu 'alaika fi 'arasatil qiyamah sekoni kon. Wa'lam anna jami'a a'dha'ika satashhadu 'alaika fi 'arasatil qiyamah. Ketahuilah semua anggota badanmu itu akan menyaksikan kepada semua tindakanmu di lapangan hari kiamat. Bilisanin talqin dalqin, dengan ucapan yang terampil, tafdahuka bi ala ru'usil khalaiqi, dengan membuka kejelekan atau kesalahan di mukanya para makhluk. Qala Allah Ta'ala yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'lamun. Allah telah berfirman, yang artinya kurang lebih besok di hari kiamat, yauma tashhadu 'alaihim alsinatum wa aydihim arjuluhum bima kanu ya'malun. Besok di hari kiamat akan ada
lidahnya manusia, tangannya dan kakinya, menjadi saksi sehubungan dengan tingkah laku yang dilakukan di dalam dunia. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah berfirman lagi, dan Allah berfirman lagi, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yang artinya kurang lebih, di hari kiamat itu, pada hari kiamat itu, ayyama nakhtimu ala afwahim, mulutnya orang-orang kafir pada dikunci, nakhtimu ala afwahim, dan tangannya matur kepada Allah atau berkata kepada Allah, tangannya berkata kepada Allah atau laporan, menyaksikan begitu juga kakinya juga menyaksikan apa yang dilakukan dalam dunia. Maka hai orang miskin, semua dirimu harus dijaga, semua dirimu atau semua anggotamu supaya dijaga, lebih-lebih anggota yang 7. Sebab jahanam itu pintunya 7. Setiap lawang atau pintu
itu memiliki bagian yang sudah dibagikan. Dan tidak bisa dinyatakan untuk pintu tersebut kecuali orang yang maksiat kepada Allah, yaitu mata, telinga, yaitu mata, apa itu? Telinga, kemudian kupingnya telinga, perut, kemaluan, tangan dan kaki, titik. Ammal ainu fa innama khuliqat laka litahtadiya biha fid dhulumat. Mata dibuat atau diberikan kepadamu. Ammal ainu innama khuliqat laka litahtadiya. Mata dibuat atau diberikan kepadamu supaya untuk mengambil petunjuk, di tempat yang gelap, untuk menghasilkan keperluanmu. Dan untuk memandang keindahan kerajaan langit dan bumi. Dan untuk mengambil petunjuk dari ayat Allah apa yang ada di langit dan bumi. Maka dari itu mata agar dijaga dari 4 perkara.
antang duro biya ila ghairi mahramin. Satu, jangan untuk memandang seorang perempuan seorang perempuan yang bukan mahramnya. Gambar yang cantik rupanya, dengan syahwatnya nafsu, atau memandang orang Islam dengan pandangan yang menghinakan, atau memandang aibnya atau memandang celanya orang Islam. Wa ammal udunu fahfadha an tusghiya biha ilal bid'ah awil ghibah awil fushi awil khadifil batil. Adapun telinga diberikan kepadamu atau dibuat untukmu, boleh. Jangan dibuat untuk mendengarkan, kepada sesuatu yang bid'ah, seperti kalghina wa alatil lahwi, seperti menyanyi, alat hiburan, katumburi wal auti, seperti tembre, mandolin, seruling, dan lainnya. Dan untuk menggonjing atau bicara yang jelek, atau membicarakan sesuatu yang batil, atau mendengarkan ucapan jeleknya masyarakat. Karena
tujuan kamu diberi telinga untuk mendengarkan kalam ilahi dan sunnah Rasul, dan mendengarkan hikmahnya para walinya Allah, dan mendengarkan hikmahnya para walinya Allah. Dan supaya bisa menerima mengambil faedahnya ilmu dengan bisa sampai di kerajaan yang kekal dan kenikmatan yang kekal juga. Jadi kalau telinga digunakan untuk mendengarkan, jadi kalau telinga digunakan untuk mendengarkan sesuatu yang dibenci agama, sehingga apa yang mestinya bermanfaat untukmu tapi malah menjadi madorot pada dirimu. Dan perkara yang menjadi sebab bahagia dan perkara yang menjadi sebabnya bahagia dan perkara yang menjadi sebabnya bahagia malah menjadi celaka. Jadi saya terangkan sebentar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam anna jami'a a'dhaika satasyhadu. Jadi Al-Qur'an ini dalam kitab diterangkan, ketahuilah anna jami'a a'dhaika satasyhadu 'alaika fi arasatil qiyamah. Semua anggota badan itu besok di hari kiamat akan menyaksikan di lapangan hari kiamat dengan bicara yang fasih, terampil. Allah berkata, berfirman, ya mata syadu alim al-sinatu wa aidi marjulum makanu ya'malun. Besok di hari kiamat itu
lidah, lidah manusia, tangan, kaki, semuanya akan menjadi saksi sehubungan dengan tingkah laku yang dilakukan di dalam dunia. Jadi lidahnya manusia, tangannya manusia, kakinya besok akan jadi saksi di sisi Allah sehubungan yang dilakukan di waktu dalam dunia. Waktu dalam dunia itu mau mengerjakan apa, melakukan apa, baik ngerti atau tidak, besok akan menyaksikan. Jadi lidahnya jadi saksi, tangan, kaki semuanya jadi saksi. Ini besok akan terjadi seperti itu. Baik manusia itu ngerti atau tidak, besok akan menjadi saksi, pasti akan terjadi ini. Kita pernah bertindak yang bagaimana? Bertindak yang positif atau negatif, bertindak apapun, ini semuanya akan jadi saksi. Lidah jadi saksi, tangan jadi saksi, kaki akan jadi saksi. Semuanya akan laporan kepada Allah apa yang dilakukan oleh diri kita sendiri. Nah, kemudian yang bawah al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tasyhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nah, khususnya kalau orang kafir, yaitu dikunci mulutnya, kemudian tangan dan kaki akan menyaksikan laporan kepada Allah. Ya Rabb, saya tangannya orang kafir ini, saya kakinya ini. Tangan laporan kepada Allah, kaki juga laporan kepada Allah sehubungan dengan tingkah laku yang dilakukan oleh orang kafir. Begitu juga orang Islam atau siapapun. Ya, tadi kan yang di atas kan mengatakan yauma tasyhadu alaihim alsinatu wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Lidahnya, tangannya, kakinya, baik orang Islam atau tidak, ini semuanya akan jadi saksi. Nah, yang akhir al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tasyhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ini ayat yang menunjukkan orang-orang kafir. Kalau orang kafir itu mulutnya yang dikunci biar tidak bicara, mulutnya dikunci, semua tangan menyaksikan laporan kepada Allah, kaki juga laporan kepada Allah. Jadi sama saja, baik kafir atau tidak kafir, semuanya akan mengadu kepada Allah. Jadi supaya kamu ngerti bahwa tindakan yang ada di dalam dunia ini yang kita lakukan, besok kaki jadi saksi, tangan jadi saksi, lidah jadi saksi akan laporan kepada Allah. Jadi tidak mungkin akan bohong. Bisa bohong itu di dalam dunia. Kalau di dalam akhirat hari kiamat itu tidak ada bisa yang mengumpat, yang menyembunyikan sesuatu itu tidak ada yang bisa. Semuanya pasti jujur. Kalau A bilang A, B bilang B. Tidak seperti di dalam dunia ini. Dalam dunia ini kan bisa dipulas-pulas. Yang jelek dipulas jadi baik. Ini di dalam dunia. Kalau di sana di dalam akhirat itu atau nanti di hari kiamat tidak bisa. Siapapun saja tidak bisa. Sebab apa? Ini al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tasyhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tangannya akan bicara, ya Allah, saya tangan dulu waktu di dalam dunia begini, kaki laporan, dan seterusnya. Dalam arti besok di hari kiamat itu semuanya orang pasti akan menghadap ke pengadilan Allah secara pribadi, secara individu. Siapa saja tidak bisa ingkar. Kalau masuk surga biasa bisa rombongan, masuk neraka bisa rombongan. Tapi wa kullum ati yaumal qiyamati farda.
kalau menghadap ke pengadilan Allah satu persatu. Ini yang lebih yang lebih mengkhawatirkan sekali. Maka usahakan kita sebagai orang muslim tahu konstitusi Islam, bagaimana yang kita lakukan dalam dunia ini. Semoga Allah memberikan ampunan kepada kita sekalian. Usahakan sebelum mati itu supaya diampuni dosanya semua, dan supaya kita bisa bertaubat sebelum mati, begitu ya. Dosa apapun, sebesar apapun, kalau memang minta ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah, Allah pasti bisa mengampuni, asalkan tidak syirik. Hanya itu. Dosa sebesar apapun, walaupun dosamu itu sepenuh yang ada di langit dan bumi, Allah itu Maha Ampunan. Sebesar apapun dosamu, masih besar ampunan Allah. Paham ya? Jadi makanya kalau kita itu mempunyai kesalahan yang banyak, jangan terus kita berhenti minta ampun kepada Allah. Usahakan sebelum mati itu Allah sudah mengampuni dosanya, Allah sudah menerima tobatnya. Sebab kalau orang itu mati masih dalam dosa, dalam arti memiliki dosa, khususnya orang mukmin, orang mukmin mati masih dalam keadaan dosa, belum dapat ampunan, belum diterima tobatnya oleh Allah, fatakunu mu'allaqatan fil hawa, ada di hawa, nang awang-awang, la bil addi wala fis sama, tidak di langit dan tidak di bumi. Karena apa? Karena ini masih dalam dosa. Jadi orang mati itu ada yang lepas dari dosa, ini tidak ditahan, bisa masuk surga. Tapi kalau masih punya dosa, al-mudnibin, ini masih mu'allaqah, fatakun mu'allaqah bil hawa. Ini rohnya itu, mu'allaqah di hawa itu maksudnya ada di antara langit dan bumi. Bagaimana? Ya disitulah bergentayangan katanya kamu. Ini belum bisa masuk surga karena belum dapat ampunan. Nah, maka anak-anak yang solih, anak-anak yang solihah itu bisa memohonkan ampun kepada Allah. Ya Allah, semoga orang tuaku, ayah ibuku diampuni dosanya. Lah, berkat anak yang mendoakan kepada ibunya, orang yang sebetulnya itu belum bisa masuk surga bisa masuk surga. Karena apa? Doanya anak yang solih, dan itulah pentingnya orang solih dan solihah. Maka tidak gampang jadi orang solih dan solihah itu. Karena itu bisa menyempurnakan atau bisa mendoakan orang tuanya. Ya Allah, semoga orang tua saya diampuni dosanya. Padahal orang tuamu masih punya dosa, mati masih punya dosa. Tadi saya sampaikan, orang mukmin yang mati masih punya dosa, belum bisa masuk surga. Mu'allaqah, fatakun mu'allaqatan fil hawa, la bil addi wala fis sama. Ana ing di ana ing awang-awang, ora nang bumi, ora nang langit. Nah, terus bagaimana? Karena itu mempunyai dosa, belum diampuni dosanya. Lah karena sekarang, karena punya anak yang solih dan solihah, protes kepada Allah atau berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga orang tuaku, ayah ibuku, ampuni dosaku, ampuni dosanya. Allah maghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Nah, dengan doa anak tersebut bistighfari walad, sebab olehnya anak memohonkan ampunan kepada Allah, akhirnya orang tuanya bisa diampuni dosanya, akhirnya bisa masuk surga. Apa sebabnya? Sebab doanya anak. Ini pentingnya orang solih dan solihah.
Lah kalau orang itu tidak solih dan solihah, sekalipun dalam dunia itu pangkatnya tinggi, titelnya tinggi, tapi tidak punya titel solih dan solihah, hayatal aqiq, jauh banget, tidak akan bisa seperti itu. Maksudnya tidak akan bisa memberikan apa? Islah atau memberikan sebab ampunan kepada orang tuanya. Anake limo sarjana kabeh, tapi goblok dalam ilmu agama. Wong tuane piye? Wong tuane sugih nang alam donya, tapi anak ora ana sing solih, gak ana sing solih, solihat tidak ada. Akhirnya anak bungkem, tidak bisa berdoa kepada Allah, memintakan ampunan kepada Allah, tidak bisa. Akhirnya orang tua selalu susah, sedih, akhirnya masuk neraka. Karena apa? Anak tidak ada yang solih dan solihah. Oleh karena itu pentinglah kamu jangan tergeliur dengan dunia, jangan tergeliur dengan dunia. Sekalipun kamu sudah mengenyam beberapa dunia yang macam-macam, jangan terpikat dengan keindahan dunia. Jangan sampai mudah tertipu dengan dunia. Aktsaru ahli jannah al-bulhu, kebanyakan atau mayoritas orang-orang masuk surga adalah orang yang bodoh dalam ilmu dunia karena sibuk mengamalkan ilmu agama atau ilmu akhirat. Tadi sing oke mlebu nang swarga iku wong-wong sing temen lek nglakoni ibadah, senajan bodoh dalam ilmu dunia, bodoh dalam ilmu politik, ilmu yang baru-baru itu. Nah, oleh karena itu sudah sering saya sampaikan, senajan nang donya pangkati dhuwur, titele dhuwur, tapi tidak ada takwa, tidak ada salih, mereka akan jadi kesetnya setan. Ini lah pentingnya jadi orang salih itu seperti itu. Maka kita masuk dalam pondok pesantren bergegas apa? Terus segera mempunyai niat yang baik. Saya mungkin mau di pondok ingin jadi orang yang solih dan solihah, ingin menjadi orang yang takwa. Coba kamu perhatikan, titeni atau dengaran kata-kata saya. Besok kamu akan ingat. Besok dalam akhirat kamu akan ingat dengan kata-kata saya. Untung saya ngaji, untung saya belajar ilmu agama. Seberapa kamu pandainya, tapi kalau tidak solih dan solihah, hampa dalam akhirat itu. Tidak ada nilai sama sekali. Sekalipun dalam dunia itu tidak pandai, hanya pas-pasan saja, tapi amalnya baik, menjadi titel orang yang solih dan solihah. Itulah yang menjadi kebanggaan kita semua. Semoga kita semuanya jadi orang tergolong orang yang solihin, tergolong orang yang takwa kepada Allah, bahagia dunia dan akhirat. Allahumma amin. Mulai salih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.